Kembali lagi di Hi Friend. Kali ini saya berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol santai bersama veteran apa Pak? Lingsir, sesepuh, ya seniman lah ya. Bersama Zaini Muhammad. Kok saya manggilnya Pak D, sungkem. Gimana kabarnya Pak D? Alhamdulillah baik sih. Swaha, swaha. Oi, tadi habis perform Ya, di apa acara ini manakib budaya. Soalnya dilihat berapa postingannya ini kan sibuk sekali Pak di perform waktu itu di mana ya? RKM. URKM ya, upacara sunyi. Sekarang yang kedua ini untuk di bulan Agustus ini di rumahnya Gus Pau di Lantana Garden. Dan tanggal 26 kan ada acara juga kan? Ya, ya, di penutupan acaranya kerjanya Insomnia teater. Hmm. Tanggal 26 tuh hari apa ya? Kamis ya, kalau nggak Hari salah ya? Kamis. Nah, hari Kamis. Nah, itu untuk performer artnya ya, perform art. Nah, sekarang kan yang jadi pembahasan ini juga ya buat teman-teman tuh kan ya mungkin penasaran karena mungkin banyak yang apa ya rindu ya dengan dunia seni rupa ya khususnya di Lombok itu kan maksudnya geliatnya itu ya. Nah sekarang kan di tahun 2021 ini saya juga mendapat bocoran juga karena sering juga komunikasi dengan Pak D kalau akan apa mengadakan ini pameran seni rupa, pameran tunggal tuh Pak D. Ya, ya, Oh, ya, ya. nah itu kalau eh, boleh sedikit ada bocoran ini temanya tuh apa tuh? Sebetulnya tema dipadu padankan aja sih. Sebetulnya kan Hmm. saya tidak mau pameran, tapi selama ini kan saya PNS, Iya, ASN. Hmm. Jadi ketika saya ASN di kantor kesenian dan saya ikut pameran, itu kan sudah menyalahi takdir saya sebagai pelayan. Saya berfungsi sebagai pelayan betul, sebagai babu lah kasarnya. Jadi saya tahan itu dan karya banyak. Saya berkarya sangat lama dan sempat jualan juga, jualan lukisan ya harus dikatakan jualan karena memang ada transaksi, ada karya dan dibeli gitu. Gitu. Nah, sebetulnya untuk insya Allah September ini adalah pameran pamit pensiun sih. Jadi saya udah purna di ASN, ya startup. Saya mulai dari nol lagi. Apapun yang terjadi mulai dari nol lagi. Kalaupun nanti ada karya-karya lama saya, yaitu saya memulai dari berkesenian dari nol. Gitu. Nah, berarti bisa dibilang ini sebagai apa ya penghormatan mungkin ya? Apa? Ya menghormati diri sendiri kan Iya. Ya semacam retrospeksi. Jadi karya lama terus sampai mutakhir kayak 2021 ya? Iya, kalau bicara di tengah pandemi ya saya terus berkarya. Terus berkesenian yang lain. Yaitu salah satu untuk menjaga kata orang imun, tapi saya nggak masuk ke dunia itu karena bukan ilmu saya. Untuk menjaga silaturahim saya dengan teman-teman. Silaturahim lewat dunia maya ya saya pikir kurang afdol lah. Ya harus ketemu seperti ini, harus ketemu sih dan seterusnya. Gitu sih. Nah, ini ya untuk apa kita lihat aktivitasnya Pak D itu kan padat ya, bukan selain sebagai ASN tadi, terus sebagai ya seniman. Nah, membagi waktunya itu gimana Pak D? Mudah sih. Jadi membaginya waktu dengan satu kata disiplin. Jadi loh kok malah disiplin kan seperti antitesa dengan namanya membagi waktu karena kepadatan itu. Mencari kesibukan itu adalah kebahagiaan. Jadi saya kalau diem ya masuk angin. Saya kalau diem ya kehilangan teman. Saya kalau diem ya kehilangan momen. Saya kalau diem ya kehilangan tembakau yang saya isep ini gitu. Jadi sederhana sebetulnya. Jadi inti dari menurut saya debatable dari kita di dunia kesenian adalah membangun sosialitas sebaik-baiknya. Membangun kalau dari kacamata Gus Pau ya
hablum minanas, hubungan antar manusia sebaik-baiknya, seluas-luasnya, tanpa sekat, borderless. Kita udah hidup di dunia yang tanpa sekat, gitu. Nah, untuk karya nih Pak Di, yang rencana akan dipamerkan ini bulan-bulan apa ya? Masalah. Bulan September minggu kedua. September minggu Rencananya, kedua. ya. Mudah-mudahan landai ya. Nah, itu kan apa, ada ini apa? Karya-karya baru tuh. Banyak karya baru. Selain karya yang lama juga ya. Nah, banyak karya itu baru. Saya juga belum melihat. Dan tentu begini, saya berkarya itu tidak terus targetnya pameran. Saya bahagia aja. Jadi bergerak, menghasilkan sesuatu ya, kebahagiaan itu bisa berlipat-lipat gitu loh. Sanggores yang awalnya itu satu kanvas kosong, satu media kosong, ada satu garisnya, kebahagiaan banget. Itu kalau garis itu betul-betul dari hasil saya bahagia sekali. Nah, nanti orang mengapresiasi ya terserah masing-masing. Oh, hanya garis ya terserah masing-masing. Itu upaya saya. Ya, termasuk Pak D juga reaktif ya. Ketika menanggapi misalnya kayak waktu itu tahun 2018 Taman Budaya, saya pernah dikasih lihat yang gempa itu kan, ini set itu dari apa ya, kopi kalau salah, apa ya, dari macam-macam, dari ya? kopi, dari tai sapi, kotoran sapi, dari macam-macam, Nah, untuk memanage kegelisahan Pak D kan, selain seni rupa kan seperti tadi tuh performa art ya, apa itu kan dibutuhkan ini apa, energi itu kan, apalagi Pak D kan sudah wah. Ya, ini sih, saya paham pertanyaan itu. Pertama open mind ya. Yang kedua selalu positive thinking terhadap apapun. Nah, itu penting ya. Jadi begitu ketemu seat, ketemu kawan-kawan, sampai rumah saya install lagi. Saya ambil sari-sari baiknya, bukan jeleknya. Saya bisa ketemu peminum berat, saya bisa ketemu maling. Maling adalah pekerjaan. Dia perlu latihan, perlu macam-macam, perlu ilmu kanuragan. Yang saya ambil adalah, saya izin duduk ya, gabung saya. Oh denger, silakan. Keseriusan untuk memilih dirinya menjadi sesuatu itu. Salah saya juga. Saya tidak mau berdebat apakah maling itu salah atau benar. Saya bukan di situ. Dia bekerja. Koruptor bekerja. Dia menikmati kok. Gitu. Tapi saya mengambil pertanyaan Anda, Asid, adalah bagaimana memilih kesibukan itu. Kita ciptakan kesibukan itu. Betul? Kita ciptakan. Jadi kalau sudah memilih jalan seni dan malas, luar biasa. Salahnya luar biasa, bertumpuk-tumpuk salahnya. Kan seperti itu. Nah, untuk di pameran yang sekarang ya, temanya apa tuh Pak D? Maksudnya ada spesifik dari beberapa karya dijadikan tema gitu? Zaini Muhammad pamit pensiun. Itu judulnya? Ya. Wow. Jadi akhirnya kan alhamdulillah banyak rebutan. Ternyata kawan yang jadi sahabat, jadi saudara banyak. Awalnya kan mau diambil BPBD. Jadi pekerjaannya Badan Promosi Pariwisata. Sama PAO, udah NU aja. Itu kan mengakomodir. Iya, akhirnya ya udah nanti mau les bumi mau udah. Pri juga mungkin pri les bumi dan udah apapun. Cuma syaratnya saya nggak minta duit. Apa artinya? Harus sombong sama diri sendiri. Sudah berkarya, ngerengek-ngerengek minta duit, ngelilingkan proposal. Ya harga diri dong. Walaupun nanti cari duit utang-utang ya itu persoalan lain kan gitu loh. Nah, untuk konsep Pak D, sekarang kan udah banyak nih, maksudnya ketika orang ngadain pameran tuh nggak satu tempat sekarang, kayak ini road ada road to sebelum acara puncaknya, apakah Pak D mau bikin dulu di tempat mana baru menuju? Pertanyaan menarik. Justru setelah pameran tunggal ini saya mau road to school, sekolahan. Oh, berarti setelah pameran tunggal ini Pak? Dan ternyata disupport kawan saya namanya Ade, Kang Ade dengan Kang Ari. Saya mau pameran di sekolah-sekolah yang tidak viral. Iya. Jarang yang tidak di map enggak ada. Di situ nanti ya semacam transfer ilmu kecil-kecilan yang display juga anak-anak. Berbagi lah ya. Iya, orang setempat. Mau di kebun mau ayo aja.
Gitu sih. Nah, saya sempat menarik juga waktu itu Pak D pernah cerita akan pameran sehari itu Pak D. Termasuk mendisplaynya itu udah bagian dari. Tapi yang punya tempat kan tidak setuju. Oh iya. Jadi sebetulnya saya sedih ketika orang berkarya targetnya pameran pribadi ya, Nah, tentu debatable. Jadi saya menggores-gores kanvas itu ya nothing. Laku ya syukur, ya laku beberapa laku, bahkan setingkat menteri pernah beli nggak satu pun nggak enak gitu. Berapa ini ya sudah berapa ikhlasnya gitu. Setingkat menteri kan nggak mungkin bayar 500 rupiah kan gitu loh, laku. Terus apa ya, saya berkarya aja numpuk akhirnya kan, saya tahu sendiri numpuk, disewa rumah sakit, sebuah rumah sakit akhirnya saya tarik semua, rusak semua ya nggak masalah. Satu yang penting sekali lagi saya bahagia. Kebahagiaan itu kan semacam narasi yang dibuat-buat enggak saya. Jadi malam-malam kemerdekaan saya itu kan ketika saya hidup sendiri, istri saya sudah tidur, anak saya sudah tidur, saya mengeluarkan apapun jadi sesuatu bahagia sekali. Dan bahkan figura itu banyak tukang figura saya buat sendiri sih. A to Z saya buat sendiri. Kebahagiaan luar biasa. Tangan saya kena gergaji ya nggak bahagia. Nah, sebenarnya ini Pak D itu apa ya? Puisi-puisinya itu kan ketika misalnya ada acara apa gitu, tiba-tiba seperti surprise kan baca puisi gitu. Nah, itu kan untuk memadukan kata-kata itu ya, apalagi kan kebanyakan memang puisinya Pak D itu kan persoalan yang lagi-lagi happening, yang lagi-lagi hangat-hangatnya Ya, gitu kan. ya, Tiba-tiba ya. langsung dirangkai kata-kata jadi puisi gitu. Itu apa ya? Ada formula khususnya maksudnya? Formulanya susu sama jahe sih. Iya, itu Sebetulnya kopi, gini. rokok ya. Vlog ya. Dulu puisi saya itu serius. Maaf kok serius. Puisi yang liris itu berat. Saya sering menipu diri saya sendiri, maaf. Jadi angin berhembus. Saya kayak mengolok-olok, saya nggak mampu. Saya lama nulis itu. Lama-lama ya sekarang kata orang naratif. Apa yang saya dengar dari dari kawan-kawan saya tulis. Yang puisi yang barusan saya bacakan ini kan 2011. Zaman SBY. Kontekstual atau enggak itu urusan nanti. Ya saya ubah 76 tahun karena di sana disebut sebelum 76 kan. Waktu itu memang korupsi masih kontekstual. Terus Republik ini yang cengeng masih kontekstual. Saya berusaha jujur aja sih. Jadi misalnya stuck tidak bisa bahasa yang baik, saya pakai bahasa ibu saya, bahasa purba saya. Sontoloyo misalnya. Sontoloyo adalah ya sudah, karena mampu saya itu. Gitu. Kalau saya misalnya dilahirkan di Bojo yang mungkin Kucimai atau apa gitu, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman seputar ini Pak D Zairi mau pameran kira-kira apa? Ada? Kalau dari saya, Pak D, karya-karya monumental mungkin yang selama ini pernah Pak D buat itu akan diikut sertakan gitu, atau ini murni pure baru semua gitu? Enggak, Pak Guru, karya itu kalau di semacam retrospeksi ya, itu yang utuh, karena tentu dimakan usia kan, dari tahun 98 masih utuh karena maaf catnya bagus, kebetulan catnya bagus, kanvasnya juga lumayan bagus, tapi yang hancur juga banyak karena ya maintenance-nya kurang bagus, terutama yang kemarin dipinjam salah satu rumah sakit itu rata-rata spandamnya hancur gitu. Karya baru banyak, kertas itu banyak sekali. Banyak sekali, dan saya hitung galerinya itu kayaknya nggak cukup. Cuma ya mau tidak mau bukan mau tidak mau ya adaptatif, nanti misalnya nggak bisa di display ya di lantai. Seperti itu. Insya Allah nanti kita akan support barangnya. Amin, alhamdulillah, makasih Pak Guru. Cuma saya nggak minta duit, karena ya uang ini menjadi sebuah narasi yang tidak bagus ketika agak riskan. Iya, kita sudah berhasrat luar biasa besarnya,
diprediksi karena uang ternyata sering meleset. Persahabatan saya bukan karena duit. Maaf ini. Hasrat suci ternodai. Ya, weh. Suci sang primadona. Jadi temanya tunggal besok. Saya tunggal. Pameran tunggal. Saya tunggal, ya maaf bukan dendam karena selama saya PNS tuh bukan hampir ya sih, tidak pernah pameran teman budaya. Karena saya kerja di situ, posisinya pelayan, melayani, ya babu lah. Babu. Ya jeruk makan jeruk ketika saya pameran di situ. Siap support nanti. Amin, amin. Tempatnya untuk tempat sama jadwalnya. Tempat memang Hmm. planningnya itu September minggu kedua. Mudah-mudahan landai kondisi pandemi ini. Terus yang representatif untuk pameran memang Galeri Taman Budaya. Siap. Hotel banyak, tapi ketakutan. Saya udah mendekati beberapa hotel yang GM-nya saya kenal itu ketakutan karena kerumunan kan. Betul. Jadi hotel di kota sampai segigi saya udah oke aja, cuman ya takut kerumunan. Mereka dunia usaha kan, jadi bisa saya maklum itu. Kalaupun misalnya belum landai, insya Allah malah di sini pameran. Siap. Udah di display dari masjid sampai sini. Siap. Siap. Semacam ya masih bicara eksistensialisme kan, bahwa aku ada sebetulnya, aku ada loh di antara kawan-kawan ini. Terus ya, Ada lagi? Nanya. lama-lama kayak Pak Guru. Kira-kira Pak De, berapa karya yang akan di Sementara saya hitung di rumah itu ada 111 lukisan, tapi kan enggak semua. itu kanvas atau Kanvas. kanvas semua ya? Oil maupun akrilik kan, tapi kan enggak semua. Itu. Belum yang misalnya di koleksi orang dipinjam kan bisa, tapi ya jangan tanya jumlahnya lah. Karena yang baru pulang ke rumah gua besar-besar sih. Iya. 2 meter kali besar. Aduh. Ya saya merasa kaya raya itu ketika lukisan yang dipinjam orang itu pulang ke rumah, Pak Guru. Wah, saya punya Seperti anak. ya seperti Balik. pacaran lagi sih. Oh. Wah, dipilitkan sama. Kalau masalah genrenya, Menarik saya Pak Guru. genrenya itu. Sit jadi saksi, saya tidak punya gaya. Ketika begini, Pak Guru bilang, "Wah, ini bagus ini." Saya berubah. Saya menuruti ya semau saya. Itu kan agak arogan, semau saya. Jadi ada yang salah paham yang kemarin saya bawa ke RKM itu. Wah, ini spedol ini. Saya bisa memanfaatkan kuas rusak. Kayak grafis malah. Kuas rusak nggak saya buang. Gitu. Terus yang mana sih? Yang garis-garis simpel hanya seret. Gitu. Dan biasanya Pak Guru saya semacam diary. Saya misalnya ke Ternate, ke Papua itu pasti ada beberapa karya. Ya semacam dialog visual lah. Saya di Ternate satu buku itu full itu di Labuha, nah, pulau kecil yang agak angker itu kayak Sangiang kan. Waktu saya perform di sana di depan presiden. Terus ya. Jadi surrealis enggak ada. Enggak punya gaya saya. Genre is dead. Ya. Saya kan termasuk mengagumi Sid ini, dia genrenya apa? Enggak punya genre, pokoknya dia keluar-keluar. Kita kayak nyimeng nih Sid. Ini kita lagi di kediamannya Gus Pau, tapi kita lagi baca juga tempatnya, ini lagi pergi yang punya nih. Apalagi Sid? Itu tanggal apa Pak De? Oktober ya? September? September ya, fixnya ya September. Kalau nggak salah juga di sana ada pameran juga ya, bukan? Enggak, belum. Oh belum ya nggak tuh? Pameran yang program yang saya buat itu yang dibiayain Jakarta Pusat itu November. Oktober. Oktober ya. Ada lukisannya Pak D yang saya suka ya, salah satunya yang saya suka itu yang
Gareng apa ya? Semar. Oh, Punakawan. Punakawan itu. Punakawan Oke. tuh gini sih, yang saya upload di dunia maya itu saya kerjakan full di luar ketika gempa. Jadi di luar rumah. Jadi lukisan sekitar 2 meter 1,5 ya. Iya. Di luar rumah full waktu gempa. Jadi tidak pernah di dalam. Ya temenin nyamuk tentu sambil gini gores. Wah ampun nyamuknya. Ya satu trauma, panik. Yang kedua sangat tidak layak untuk masuk rumah. Karena keluargaku ketika saya merasa nyaman di rumah, istri anakku di luar kan, jadi tidak bagus untuk kondisi seperti itu. Ada 2 malah. Setelah itu disusul tsunami yang peta itu. Iya, iya. Itu setengah 3/4 di luar rumah saya kerjakan. Itu pernah ditawar orang tapi janganlah, sejarahnya mahal. Pakai batu aja apa gimana? Oke, Ini kayaknya pertanyaan terakhir. Ada yang mau nanya lagi nih? Ini juga Pak De. Mungkin di luar konteks pameran ya. Yang menariknya kan Pak De juga penggemar Vespa dan pelaku roda 2 juga tuh. Ya. Sangat ya bisa dibilang ya fanatik ya. Maksudnya intens lah di dalam dunia motor-motoran, sangat paham lah dalam dunia ini. Nah, apakah Pak D ketika berkendara atau jalan-jalan lah menggunakan Vespa touring atau apakah di situ juga menjadi bagian dari proses ketika berkarya mengenai seni rupa atau Ya. karya-karya lainnya tuh? saya pusing di dunia keseharian rutinitas ASN itu pelarian saya yang jelas kesenian sama motor. Tapi maaf, seribu maaf, saya nyari kejujuran malah di motor. Di motor, bukan di kesenian. Bener-bener dunia jujur itu di motor, di Vespa, terutama di Vespa. Maaf saya naik Vespa. Boleh saya sebut ya, kenapa saya melihara Vespa? Selama di Lombok saya melihara Vespa karena anti maling. Jujur, anti maling. Jadi sampai hari ini saya tidak bisa dibilang, kata orang sih legend di Vespa, oke lah. Tapi saya betul-betul infill di Vespa itu sampai sekarang feel di Vespa. Satu karena latar belakang itu, yang kedua dia motor rakyat. Che Guevara naik Vespa, Fidel Castro naik Vespa, bukan karena itu sih, cuman legend. Vespa itu legend. Kalau saya cerita, saya yang pertama ngadopsi roda pesawat terbang di motor itu Vespa. Bahkan Vespa, sering, ya? Roda depan tuh roda Sulit, pesawat ya. bro, iya. Mesin kanan, saya berdiri setengah kilo masih tidak akan oleng, itu Vespa. Ya karena saya naik Vespa udah lama. Jujur saya mencintai kehidupan ini, apa yang saya senangi itu. Tapi ya prosesnya lama. Ya, Anda tahu, ente tahu kan, saya melihara Yamaha di kantor sendiri dicuri maling. Motor bebek dicuri maling. Di kantor sendiri dicuri maling. Akhirnya beralih ke Vespa. Vespa. Dan Vespanya juga banyak sekali ya Pak De. Enggak lah. Yang banyak anak saya. Anak saya Vespanya 8. Cuma ya, Oh, 8. Iya. saya sudah gini sih, di Vespa itu bahkan yang buat jargon humanity, solidarity, rock and roll itu saya di Indonesia. Jadi apapun Vespanya kayak apapun, semahal apapun, yang sering metik apapun, 3 ini di Vespa buktikan humanity, solidarity, rock and roll. Yang minum, yang lain terserah. Yang penting humanity, solidarity. Hatta kalau kita touring ketemu, jangan Vespa, ketemu motor lain yang wah sekali itu, nggak perlu nanya Anda dari mana, nggak perlu nanya. Satu Vespa. Kita care. Mau mobil mogok care, kita bantu. Dan untuk di Vespa juga misalnya acara-acara apa motor kan Pak De jadi MC juga ya. Ya. Jadi Itu yang menarik sih, sehingga ketika saya jadi MC saya tahu karakter
orang per orang ternyata hampir sama kalau di skuter ini, di Vespa ini hampir sama. Kalau motor, ya maaf, saya nggak nyinggung itu. Motor yang lain kan eksklusif, nggak open main. Ya ada sih Vespa yang nakal, tentu ada. Vespa sampah, yang red scooter yang bawa sampah kemana-mana itu. Ya, ya apa bedanya dengan eksplorasi seniman? Tapi kan itu keamanan kan. Iya. Ground clearance tidak ada 10 cm. Dia touring dari Jawa ke sini bawa sampah dan seterusnya, itu loh. Tetap kita keamanan. Kayaknya berminat yang Vespa. Belum. Nah ini Pak De, kalau saya ngelihat ya, nggak tahu juga teman-teman juga banyak yang bilang sih, Pak De itu dalam hal display, dalam hal mendekorasi itu wah, jago lah ya, karena udah banyak sekali event-event dari teman-teman atau di mana gitu kan Pak De terlibat gitu dalam hal pembuatan ini, apa mendekor, menata artistik gitu kan. Ya gini sih, karena sebetulnya hidup sendiri itu udah intuitif. Kalau dilakukan, jangan yang besar dulu, yang kecil-kecil dilakukan dengan intent, dengan sungguh-sungguh, itu intuitif akhirnya. Saya sering di bukan karena DNA saya Solo ya, bukan. Pendekatan saya tidak sedekil itu. Ketika saya salaman dengan pasti bungkuk. Itu udah otomatis. Gitu loh. Udah pasti. Apalagi yang paling pasti. Dan attitude ini kan sebetulnya turun-temurun dari, bukan sopan santun adalah bukan. Nah, kerja artistik, display, lukisan, artistik panggung, film dan seterusnya. Awalnya juga ilmu. Ini loh, ini komposisi, akhirnya intuitif. Dan saya cenderung, you tahu sendiri, saya cenderung menggunakan recycle material. Jadi menggunakan barang-barang yang sampah. Karena perlu biaya besar kalau menata artistik. Tentu kalau biayanya lebih besar, ada biaya besar, ya hasilnya pasti akan bagus. Dan itu kan jarang dilakukan. Termasuk karya-karya Pak De kan banyak yang karya-karya instalasi dia dari besi atau plastik, kayu banyak tuh. Ya, yang instalasi biasanya gini sih, ada riwayat. Saya selalu memakai betul-betul sampah. Kayak besi yang di Sabaka, kayak RKM ya. Itu kan pagar PU yang roboh karena gempa. Ya saya gergaji satu-satu jadi instalasi itu. Yang di RKM itu masih ada yang cerita itu ya. Ya. Kayaknya sudah Pak D itu Terus kulit kayu. visioner ya, semacam sudah tahu kalau virus corona tuh bentuknya yang gini-gini. Itu kan sama kan, tajam-tajam gini kan, kayak rambutan gitu. Yang dibuat instalasinya. Itu kan sampai banyak korban yang kena nggak sengaja kesentuh. Sama itu? Ya nggak tahu sih, orang kan nggak sengaja kesentuh gitu. Termasuk plastik itu kan. Nah, ya. Plastik itu betul-betul saya kumpulkan dari tempat sampah, bukan saya beli apa terus plastik. Makanya satu si no plastik no gitu kan. Dan ada juga ini lettering ya, Mas. Soal bikin-bikin tulisan itu kan Pak D masuk jagonya Ya, lah. cuman Kayaknya kalau di NTB itu ya, kata orang-orang sih nggak ada yang bisa ngalahin dah. Enggak, itu dah. ya hidup jangan konsisten. Harus dinamika. Intent. Ya, Kalau konsisten ya begini itu ya. Kalau konsisten ya ini ya nggak maju-maju. Sekarang udah computerized sudah kayak gitu. Wow, udah luar biasa. Percayalah, tetap akan kalah dengan yang namanya manual. Lebih benar. hard. Kalau teknik Ya, beda. belajar semenit 2 menit. Lebih Ya, beda. lebih feel. Sama seperti merokok linting ini kan. Kan beda ketika kita ngelinting sama sekarang yang orang pakai alat keta atau ada lem itu Ya. kurang nikmat juga. Ya apa bedanya rokok di Iya, toko sama kan? yang toko ini. Ingin menyaingi di toko jelas raksasa yang kita saingi. Jadi kerja menurut saya debatable. Hidup pun intuitif. Sesuatu yang enak ya jangan sampai klimaks. Makan enak terus dia. Ini contohnya, maaf nih. Saya selama hidup tuh makan enggak pernah nambah. Pak Guru, enggak pernah nambah ya.
Saya pernah cerita ke Pak Guru. Jadi begitu di resepsi di hotel, enak ini. Udah. Wah, Honda. Itu porsinya Pak Guru, porsi Anda. Berapapun porsinya. Iya. Karena percaya sama saya, makan enak di luar rumah, sampai rumah pasti makan. Ya. Buktikan. Apalagi di resepsi ya. Oh iya, iya. Dan saya agak kurang enak di resepsi manapun. Ya penampilan saya gini paling sarungan. Di hotel kan sering saya cerita sama ente kan dikira sopir istri saya. Bapak sopir ya? Iya, mobilnya mundur kan. Oh iya. Ya kalau sama istri saya kan kayak langit sama bumi. Gitu sih. Jadi dunia kesenian menurut saya begini, keseharian sehari-hari itu jangan manner ya, kita hanya meniru alam kok. Jangan terlalu menantang Tuhan lah. Oh, ini lukisan saya paling bagus, karena itu kita hanya meniru alam. Musik ya meniru alam. Jadi sebenarnya nggak ada yang sesuatu yang baru. Oh ya? enggak. Terus, circle. Jadi kayak mode. Begitu ada mode baru itu kita buka mata udah berubah. Yang paling menang adalah tadi kita ngobrol sama Pak Guru sama kawan-kawan, jadi diri sendiri. Top. Ya udah ini gue. Tapi untuk moving, untuk art moving ya terus. Jangan terus, oh ini karya Zaini Muhammad loh, belum tentu. Dan oke lah, tidak ada, saya berani katakan tidak ada karya asli. Yang ada adalah akulturatif. Karena saya melihat karya Anda sampai rumah saya desain seperti kaos Anda. Karena saya pernah melihat desain, wah tengkorak seperti itu. Tidak ada yang karya asli adalah karya Tuhan yang Maha Kuasa. Itu asli. Ditirukan kalau bunyi gesekan bambu adalah jadi musik. Aliran air jadi musik. Jadi nggak ada yang orisinil Pak ya? Bukan, tidak ada yang orisinil. Saya berani katakan dan saya tegaskan tidak ada yang original. Cuma kombinasi saja. Yes. Kepalanya ambil dari sini, Ya, kaki dari sini. ya. Ketika saya baca puisi yang di kepala saya ketika ya Rendra atau siapapun. Ya, intinya kita open mind bahwa di atas langit masih ada langit, di bawah bumi itu masih ada tokoh yang luar biasa. Kita tidak melupakan sejarah bahwa saya bisa begini karena almarhum pelukis besar. Saya bisa begini karena akan lahir pelukis besar lagi. Mungkin anak ente, anak Pak Guru dan seterusnya. Tolong diingat. Oke, kira-kira ada pesan untuk generasi muda? Pesannya rajin Lupa. belajar dan rajin menabung. Tuh. Tapi gini sih, berkarya jangan punya target. Berkarya aja. Itu jadi beban. Ya, pada masanya nanti bisa jadi karya master, jadi karya, jadi viral kalau istilah sekarang. Berkarya aja. Kalau udah ada tendensi seperti itu, kejujuran udah tergantikan sekian persen. Udah berkarya aja. Tetapi intens ya Pak? Intens. Bukan konsisten. Jangan ya? konsisten, intens. Sungguh-sungguh, Menarik. sungguh-sungguh. Yuk karya Escher. Wah, dulu enggak kayak mode sih. Dia muter. Kita begitu melek, mode udah berubah. Yang tidak berubah adalah yang memakai fashion itu tidak berubah. Terus kita kan silo dengan apa? Dengan yang kita pandang seketika dan itu menipu. Saya buka kacamata udah berubah kok saya. Ya boleh misalnya rambut keriting terus diapakan di itu boleh. Tapi kan menyalahi, awas loh. Tuhan udah ngasih kamu yang sebagus itu. Contoh seperti rambut kan. Ya, ada yang begini kok jenggotnya putih. Ya memang putih. Dulu pernah hitam kan, tak begitu. Ada fase-fase. Ya fase itu. Tapi jangan katakan saya tua. Kan itu persoalannya. Kalau tua nanti sama Sid jaga jarak. Dewasa ya harus mungkin ya. Tua tuh pilihan. Yang Bukan, penting kebalik ya. yang penting terus bergerak aja sih. Iya. Terus bergerak,
open mind, sehat tentu. Sehat kan urusan Allah itu, urusan Tuhan. Jadi ketika kita disiplin dengan apapun ya pasti sehat. Open mind, terus sama kok kita selevel dengan apapun. Oke, sebelum kita mengakhiri ngobrol-ngobrol di hari Minggu nih menuju Senin, belum ya? Selama ya. Ada pertanyaan lagi satu nih Pak De. Apa? Seberapa besar pengaruh Cak Nun pada hidup Pak De? Ya, pada proses Dulu karir. saya mengagumi. Tapi kan proses ini sih, karena pertanyaan pada proses kan. Saya kenal lama Cak Nun dan mengagumi dulu. Saling mengagumi itu menes saya. Tapi ketika wah harus jadi Cak Nun, salah. Kalau pertanyaan itu Cak Nun dengan saya besaran saya dong. Karena saya hidup di Lombok, yang perform sampai hari ini kata orang saya presiden ya saya. Kalau ada yang dua Cak Nun ya di dunia. Nah, kan begitu. Itu udah membesarkan hati saya untuk sehat tadi. Jangan tuh wah Cak Nun sudah terbebani saya. Gitu. Udah pada hari ini Cak Nun besar di dunia sendiri, saya di dunia sendiri. Tentang pengaruh menis saya tidak bisa tidak. Tapi untuk jadi Cak Nun ya mustahil. Dan juga tidak ada orang yang mau disamain dengan orang lain kan. Saya selalu positive thinking terhadap kata orang sejelek apapun, bahkan ya maaf sampai hari ini belum pernah saya dicelakai orang sih. Tidak mau saya. Betul. Oh kamu maling. Yang membuat maling itu adalah pikiran saya. Pikiran saya. Nggak ada orang kamu maling. Dia maling betul. Nggak mau dikatakan maling. Coba telusuri. Dia kenapa maling? Satu, tekanan ekonomi. Yang kedua, oh banyak sekali faktornya. Apa salah? Ya nggak salah. Jadi pekerjaan dia kok. Nah, itu kita saling menghargai itu. Salah kan dari pikiran kita. Karena kita bukan maling. Gitu. Oke teman-teman, hey friends, sudah lumayan ya, setengah jam lebih ya ngobrol-ngobrol di hari Minggu ini. Ini Head Friend edisi ke-12 nggak salah. Ini yang ke-12 nih Pak De. Karena setelah setahun ya nggak aktif lagi nih channel ini ya ngobrol-ngobrolnya untuk mengarsipkan lah ya, sebagai bentuk dedikasi juga kan pada teman-teman seniman atau teman-teman yang memang memiliki pengaruh dan bisa menjadi inspirasi ya buat banyak orang. Oke, terima kasih Pak De, terima kasih banyak. Sama-sama sih. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak. Sampai jumpa di episode selanjutnya.